Halo para pecinta mobil lama. Sini kita akan ulas mobil lama Indonesia yang keluar di bawah tahun 2000. Seperti apa ulasannya? Langsung saja. Setelah era Ford Cortina yang masih berpenggerak roda belakang berakhir, Ford Asia kemudian menggantikan Cortina dengan Ford Laser yang merupakan rebranding dari Mazda 323. Karena pada tahun 1979, Ford telah membeli 25% saham Mazda, yang membuat Ford bisa menjual beberapa mobil Mazda dengan merek Ford atau menggunakan mesin Mazda untuk dipasang pada mobil keluaran Ford. Ford Racer generasi pertama ini lebih dikenal dengan sebutan Ford Laser bongkok dikarenakan bagian belakangnya cenderung turun. Dan untuk mempermudah penyebutannya, dalam video ini pun saya akan menggunakan kata Ford bongkok untuk penyebutan dari Ford Laser generasi pertama ini. Ford Laser bongkok pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 1982. Ciri khas model pertama ini adalah penggunaan lampu depan celong berbentuk kotak yang bentuknya mirip dengan lampu depan Ford Cortina. Grill depannya memakai palang horizontal kecil, lalu bagian bumper depan dan belakangnya memakai bumper kecil khas mobil awal 80-an. Ford Laser bongkok ini memiliki desain yang mirip dengan Mazda Familia tahun 1980. Beberapa perbedaan antara keduanya bisa dilihat dari bentuk grill Ford bongkok yang sedikit lebih besar dan pada headlampnya, di mana Ford bongkok menggunakan lampu kotak dengan desain celong, sementara Mazda 323 Familia headlampnya berbentuk kotak besar dan datar. Pada awal kemunculannya, Ford bongkok ini hanya hadir dalam versi sedan 4 pintu saja. Namun tidak lama berselang, muncul versi hatchback 5 pintu dari Ford bongkok ini. Namun untuk versi hatchback 5 pintunya untuk saat ini sudah jarang terlihat. Mungkin versi hatchback dari Ford bongkok ini sekarang sudah jadi penghuni garasi para kolektor mobil antik. Memasuki tahun 1983, Ford bongkok ini mengalami facelift. Perubahannya antara lain ada pada headlampnya yang lebih dinamis, lalu grill depannya yang berubah dengan 9 lubang berbentuk kotak kecil, serta bumper yang lebih lebar, dan fender serta kap mesin versi facelift ini juga lebih kecil jika dibanding dengan versi sebelumnya. Jika dilihat secara sepintas, bentuk facelift ini mirip dengan Ford Escort yang dijual di Eropa sana, karena grill yang digunakan pada Ford Racer bongkok edisi facelift ini hampir sama dengan grill yang digunakan oleh Ford Escort edisi Eropa. Pada bagian mesin yang digunakan oleh Ford bongkok adalah mesin Mazda E3 dengan konfigurasi SOHC 8 valve 1300 cc dan menggunakan karburator untuk pengangkut bahan bakarnya. Sementara untuk transmisinya, mobil ini menggunakan transmisi manual 4 percepatan dengan penggerak roda depan. Sementara untuk masalah fitur yang dimiliki mobil ini cukup sederhana. Meskipun belum dilengkapi dengan power steering dan power window, tapi mobil ini sudah dilengkapi dengan AC sebagai bawaan dari pabriknya. Lalu mobil ini pun sudah dilengkapi dengan rear defogger, dan untuk fitur keselamatannya, mobil ini dilengkapi dengan rem cakram pada bagian depan, sementara bagian belakangnya masih menggunakan tromol. Dan pada bagian interiornya, joknya termasuk nyaman untuk diduduki dalam waktu yang lama. Dan driving position pada mobil ini pun masih dibilang cukup nyaman untuk sedan di kelasnya. Untuk masalah spare part, dikarenakan spare partnya sama dengan Ford Laser generasi kedua yang dipakai untuk aksi, maka spare partnya pun masih banyak bertebaran dan harganya relatif murah. Sementara untuk body part,
sudah bisa dipastikan untuk mobil dengan usia mencapai 40 tahunan sudah sangat susah untuk mencari body part dalam kondisi baru. Dan pada konsumsi BBM mobil ini ada di kisaran 1:9 untuk dalam kota, dan untuk rute luar kota konsumsi BBM-nya bisa mencapai 1:10. Kelebihan mobil ini ada pada tenaganya yang cukup besar. Meskipun mesinnya hanya 1300 cc, tenaganya sangat terasa bahkan dalam putaran bawahnya. Lalu mesin Mazda E3 ini pun terkenal cukup bandel. Dan spare part mobil ini masih mudah untuk dicari dan perawatannya simple dan murah. Sementara untuk kelemahannya, mobil ini dirasa kurang stabil dan limbung ketika dipacu di atas kecepatan 100 km per jam. Lalu kekedapan kabin mobil ini pun dirasa sangat kurang. Mungkin dikarenakan faktor usia juga sih. Jadi kinerja karet-karet peredam pada bagian pintu mobil sudah tidak maksimal lagi. Dan untuk mobil dengan usia 40 tahunan, sudah pasti musuh utamanya adalah karat, terutama pada bagian kolong mobil. Dan bagian kaki-kaki mobil pun untuk saat ini sudah pasti memerlukan peremajaan. Untuk masalah harga, meskipun populasi unit Ford Laser bongkok ini tidak sebanyak Ford Laser generasi kedua, tapi harga mobil ini di bawah Ford Laser generasi kedua. Pasaran harganya ada di kisaran 10-15 jutaan saja. Hanya saja untuk saat ini sudah susah untuk cari unit yang masih dalam keadaan ori. Demikian ulasan singkat kita tentang Ford Laser KA atau KB atau yang biasa disebut dengan Ford Laser bongkok. Generasi Ford Laser pertama yang sangat tangguh dan bandel untuk dijadikan kendaraan harian. Ya, kalau untuk urusan tampilan sih itu relatif ya. Tapi menurut penilaian saya pribadi, desain mobil ini tidak terlalu jelek kok. Tampilan standar pabrik Ford Laser bongkok ini malah lebih enak dilihat jika dibandingkan dengan Daihatsu Chairman atau Toyota Corona GL. Tapi ya balik lagi ke selera masing-masing ya. Terima kasih telah menonton ulasan singkat ini. Dan apabila ada yang ingin ditambahkan, bisa ditulis dalam kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di ulasan selanjutnya.